Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 sekalian. Saya ucapkan selamat pada kalian semua yang telah naik kelas ke kelas 8, walaupun kenaikan kelas kalian dengan belajar dari rumah, tes kenaikan kelas juga dari rumah, belajar juga dari rumah, ya kan? Ya. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat-sehat selalu kan? Oke. Mungkin kalian kangen pada gedung sekolah yang megah ini. Ya, ini kelihatan sepi ya. Tidak ada kalian ya. Sudah beberapa bulan terakhir ini gedung ini sepi dari keramaian dari ratusan anak yang berada di lingkungan gedung ini. Gedung yang kita banggakan, gedung yang kita cintai, yaitu adalah gedung SMP Negeri 3 Blora yang megah ini. Ya. Saya juga ingin ya kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan kalian semua. Saya yakin kalian juga pengen ya belajar di sekolah, ya kumpul dengan teman-temannya, bisa ngobrol dengan teman-temannya. Nah, itu saya juga pengen kegiatan belajar mengajar berada di sekolah. Tapi karena situasi dan kondisi saat ini, kesempatan belajar ke sekolah masih belum bisa dilaksanakan. Menunggu instruksi dari pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Ya. Sekarang belum memungkinkan untuk KBM tatap muka. Karena dengan pandemi virus COVID-19 semakin luas. Untuk itu saya mohon kepada kalian semua supaya menjaga, mematuhi protokol kesehatan. Baik di rumah, di lingkungannya, di lingkungan kalian masing-masing. Ya. Tidak usah bergerombol, sementara dihentikan dulu. Ya, supaya virus corona atau pandemi virus COVID-19 ini segera bisa diatasi. Kalau segera bisa diatasi kan kalian bisa belajar, ketemu Bapak Ibu Guru, ketemu dengan teman-teman kalian di sekolah yang tercinta ini. Oke, sebelum pelajaran matematika, ya, kita awali dulu perkenalan dulu. Kelas 8G, ya mungkin sudah kenal dari kelas 7 ya. Kelas 8-nya sudah kenal Pak Sulis dari kelas 7. Tapi tidak salahnya saya kenalkan dulu. Nama saya Sulistyo, adalah guru matematika. Ya. Tugasnya di SMP Negeri 3 Blora. Kemudian alamat rumah saya di Desa Geser, ya, tepatnya di Blora Utara. Ya. Itu. Langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Adalah matematika. Ya. Sudah beberapa bulan tidak ketemu dengan saya ya. Nah, kita awali dengan pelajaran matematika. Kalian sudah menerima buku ini. Ya, buku matematika kelas 8 semester 1. Warnanya kuning itu ya. Nah, saya yakin kalian sudah menerimanya, sudah dipinjami dari perpustakaan. Ya. Buku itu tidak di dalam tas terus, tidak di dalam laci meja terus, ya. Ya, sekarang kemarin-kemarin mestinya sudah kamu buka. Isinya seperti apa, ya. Nah, kalau hari ini ada jadwal matematika, mestinya kalian sudah tahu
Ini kira-kira yang mau disampaikan Pak Sulis ini materi apa? Ya, kita buka dulu ya materi pada bab yang pertama, yaitu ya pola bilangan. Ya, kalian di SD di kelas 7 sudah kenal yang namanya bilangan, ya kan? Bilangan itu kan macam-macam, ya kan? Banyak sekali macamnya. Ya, di sini Pak Sulis mempunyai bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, banyak sekali, masih ada lanjutannya. Pak Sulis kepengen yang 3 ini dilanjutkan. Ya, saya yakin kalian bisa semua. Seumpama di sini tatap muka pasti kalau Pak Sulis suruh tunjuk jari, mesti kalian dari 32 siswa tunjuk jari semua lanjutan dari 3 bilangan ini. Berapa bilangannya? 14, 15, 16. Kemudian ada yang kedua. Ada contoh yang kedua, bilangan yang kedua. 1, 3, 5, 7, 9. Saya yakin juga kalian semua bisa melanjutkan yang titik-titik ini. Berapa yang kira-kira titik-titik ini? Ya, 11, 13, 15. Ya, oke. Bilangan berikutnya. Ada 16, 12, 8. Agak berbeda dengan 2 bilangan di atasnya. 16, 12, 8. Kira-kira 3 bilangan berikutnya berapa? 4, 0, negatif 4. Nah, dari 3 contoh bilangan ini mempunyai ciri sendiri-sendiri. Ya, mempunyai ciri-ciri sendiri. Dari yang pertama di sini cirinya, ya, 1 ke 2 selalu bertambah 1. 2 ke 3 juga tambah 1. 3 ke 4 juga tambah 1. 4 ke 5 juga tambah 1. Ya. Dan seterusnya. Akan menjadi selalu bertambah 1. Demikian juga yang 1, 3, 5 juga mempunyai ciri sendiri. Ya. Cirinya 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 7 juga tambah 2. 7 ke 9 juga tambah 2. 9 ke 11 juga tambah 2. Dan seterusnya. Selalu bertambah 2. Ya kan? Ciri yang ketiga. 16, 12, 8. 4, 0, negatif 4. Cirinya bagaimana? 6 ke 12 berkurang 4. 12 ke 8 berkurang juga 4. 8 ke 4 juga berkurang 4. 4 ke 0 juga berkurang 4. Ya. 0 ke negatif 4 juga berkurang 4. Nah, dari 3 bilangan ini mempunyai ciri. Ya, ini selalu bertambah 1, yang kedua selalu bertambah 2, yang ketiga selalu berkurang 4. Nah, jadi kesimpulannya pola bilangan itu apa? Ya, pola bilangan itu apa? Ya, pola bilangan itu adalah sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Saya ulangi lagi, pola bilangan itu adalah
sebuah susunan bilangan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ya. Oke, ya. Tuh, kita lanjutkan lagi. Pola bilangan genap. Ya, macam-macam pola bilangan ya. Nah, ini ada pola bilangan genap. Ya. Pola itu bisa juga disebut suku, bisa disebut untuk menarik kesimpulan nanti adalah suku ke N. Ya. Di pola, saya ulangi lagi, pola itu bisa juga disebut dengan suku, suku keberapa, atau N. Ya. N suku keberapa gitu ya. Nah, pola bilangan genap ini. Yang pola pertama, Pak Sulis mempunyai bulatan lingkaran sebanyak 2. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua, mempunyai bulatan berjumlah 4. Ya. Pola ketiga, jumlah lingkarannya berjumlah 6. Pola keempat, bulatan lingkarannya berjumlah 8. Pola kelima, jumlah bulatannya berapa? Ya, ini tugas kalian untuk melanjutkan ya. Demikian juga pola yang ke-54. Ya, berapa nantinya? Lebih sulit lagi, lebih besar lagi ini di tahun 2020. Pola ke 2020 berapa jumlah bulatan lingkarannya? Bagaimana? Ya. Gampang kan? Oke. Nah, nanti adalah untuk menarik kesimpulannya pola N-nya. Pola N-nya nanti bagaimana? Ya. Untuk pola kelima saya yakin kalian sudah bisa semua. Ya. Dari 2 ke 4, kemudian ke 6, kemudian ke 8. Yang kelima, ya. Kamu jawab sendiri ya. Nanti yang pola ke-54 dihitung ya kan. Pola ke-54 ini apakah kalian akan membuat bulatan lingkaran sampai dengan ke-54? Ya, saya yakin tidak. Kalau membuat sampai ke 2020 buku kamu satu buku habis nanti untuk menghitung ini kalau membuat lingkarannya. Ya, coba kita cari solusinya bagaimana. Ya. Coba kita cermati ada 2, 4 ini kan selalu bertambah berapa? 2. 4 ke 6 bertambah 2. 6 ke 8 bertambah 2. Ya. Nih. Ya. Ini kan bertambah 2. Ya, dengan juga ini juga bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Ya. Ya. Ciri yang pola yang pertama dulu. Ya. Ini. 2, 4, 6, 8 ini adalah kalian mesti sudah tahu ini namanya bilangannya bilangan apa di sini 2, 4, 6, 8. Yaitu adalah bilangan genap. Ya. Kemudian bilangan genap ini kan sama dengan nama pola bilangannya. Itu pola bilangan genap. Coba sekarang kita cari ya. Solusinya untuk mencari pola ke-54, pola 2020 sampai dengan pola ke N-nya. Ya. 2 karena di sini tadi 2 ya. 2 tetap dari sini perubahannya tambah 2 kan berarti 2, 1 di sini adalah pola ke-1. Ya, pola ke-1. Kemudian yang 4 di sini kok bisa 4 dari mana? Yaitu adalah 2, 2-nya ini ya, 2-nya ini tadi ya, ini. Kemudian 2 ini adalah pola yang kedua ini.
Ya, paham ya? Kemudian 6 yaitu dari 2 ini, ya. Kemudian dikalikan polanya. Nah, pola yang ketiga. Kemudian 8 juga sama, yaitu adalah 2 kali polanya, pola yang keempat. Ya, jadi 2 kali 4 menghasilkan 8. Tadi 6 adalah 2 kali 3 menghasilkan 6. Yang 4 adalah 2 kali 2 menghasilkan 4. Nah, bagaimana kalau pola yang kelima? Nah, saya yakin kalian bisa. Ya, gampang ya kan? Nah, kemudian ya, pola ke-54 berarti 2 kali berapa? Yang besar bilangan 2020 berarti 2 kali berapa? Ya kan? Nah, sekarang kesimpulannya bagaimana? Pola KN-nya. Kalau tadi 2 dikalikan dengan suku N-nya, ya kan? Pola yang pertama. Yang pola yang kedua di sini adalah 2 kali pola yang kedua. Yang pola yang ketiga 2 kali pola yang ketiga. Nah, bagaimana dengan kalau N? Yaitu adalah 2 kali N. Ya, itu. Jadi kesimpulannya atau rumusnya untuk bilangan genap adalah 2 kali N. Ya, saya ulangi lagi. Rumus pola bilangan genap adalah 2 kali N. Ya. Sudah jelas ya pola bilangan genap? Sekarang kita lanjutkan dengan pola yang kedua, yaitu pola bilangan ganjil. Sama seperti pola bilangan genap. Ya, Pak Sulis juga akan menyajikan seperti pola bilangan, yaitu pola 1, pola 2, dan seterusnya. Yaitu pola 1, Pak Sulis mempunyai bulatan lingkaran berjumlah 1. Ya, dari pola 1. Pola yang kedua, bulatan lingkarannya berjumlah 3. Pola yang ketiga, jumlah bulatan lingkarannya 5. Pola keempat, jumlah bulatannya ada 7. Ya. Berapa pola kelima? Gampang jawabannya. Pola ke-56 juga mudah jawabannya. Pola yang tahun kemarin, pola tahun 2019, ini angka 2019, juga nanti kita pelajari, kita kamu hitung sendiri. Ya. Terus nanti kesimpulannya, pola N-nya bagaimana? Nah, itu. Ya, coba sekarang kita cermati dari 1, 3, 5, 7. Nanti lanjutannya di pola kelima berapa? Saya yakin kalian sudah bisa menjawabnya. Ya? Iya. Oke. 1, 3, 5, 7 adalah termasuk bilangan ganjil. Ya. Sama dengan nama pola bilangannya. Sekarang cirinya. Kok 1, 3, 5, 7. Nanti bisa 5 itu berapa pola kelima? Ke 56 berapa? Ya, kita coba. Ya, caranya. 1 ke 3 bertambah 2. 3 ke 5 juga bertambah 2. 5 ke 7 juga bertambah 2. Nah, hubungannya 2, 1 menghasilkan 1. 2 dengan 2 menghasilkan 3. 2 dengan 3 menghasilkan 5. Nah, gitu kan? Kita olah di sini. 2 dengan 1 akan menghasilkan angka 1 ini. 2 dengan 2 akan menghasilkan angka 3. Bagaimana dihubung-hubungkan? Ya? Nah, coba sekarang. 1 dimulai dari mana? Yaitu adalah dari 2 dikalikan pola yang pertama di sini dikurangi 1. Ya.
Jadi dari 2 dikalikan pola pertama, karena ini menghitung 1 ya. Jadi pola pertama dikurangi 1, berarti 2 dikalikan 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, sehingga akan menghasilkan angka 1. Kemudian yang ketiga, pola yang kedua yang angkanya berjumlah 3 ini dari mana asalnya? Yaitu dari 2 ini, ya, 2 dikalikan suku kedua, ya, 2 dikalikan suku kedua dikurangi 1. Ya, 2 kali 2, 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 ketemunya 3. Kemudian pola yang ketiga berjumlah 5, yaitu adalah 2 dikalikan pola yang ketiga ini, atau suku ketiga, berarti 2 dikalikan 3 dikurangi 1. 2 kali 3, 6 dikurangi 1. Berarti 6 dikurangi 1 ketemunya 5. Kemudian pola keempat berjumlah 7, yaitu dari 2 dikalikan 4 ya, dikurangi 1. Ya, 2 kali 4 8 dikurangi 1. Ya. Tuh. Bagaimana dengan pola yang kelima? Berarti 2 dikalikan berapa dikurangi 1. Kemudian pola ke-56 berarti 2 kali berapa dikurangi 1. Ya kan? Pola ke-2019 yaitu adalah 2 dikalikan berapa dikurangi 1. Ya. Kamu hitung sendiri ini. Dari kita cermati dari sini, saya yakin kalian bisa menghitung pola kelima, pola ke-56, dan pola 2019. Gampang, ya kan? Nah, apa kesimpulannya untuk mencari pola N-nya? Ya, tuh. Yaitu adalah seperti tadi, 2 dikalikan N, ya, 2 dikalikan N dikurangi 1. Ini adalah kesimpulan dari pola bilangan ganjil. Ya. Jadi rumus dari pola bilangan ganjil itu adalah 2N dikurangi 1. Ya. Paham kan? Oke. Saya yakin kalian paham semua. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan pola berikutnya, yaitu adalah pola bilangan segitiga. Nah, berarti nanti bentuknya segitiga berarti ini kan. Oke. Ya, Pak Sulis mempunyai pola yang pertama, jumlah bulatan lingkarannya 1. Kemudian pola kedua, jumlah bulatan lingkarannya ada 3. Ya, bentuknya di bentuk formasi seperti ini. Bawah 1, bawah 2, atasnya 1. Ya, berjumlah 3. Pola yang ketiga, nah di sini ada 3 tingkatan, paling bawah ada 3, tingkatan yang kedua 2, tingkatan yang ketiga ada 1. Kalau dijumlahkan ketemunya 6. Ya. Oke. Pola yang keempat, ya, ada mempunyai 4 tingkatan, ya. Paling bawah sendiri ada 4. Kemudian tingkatan yang kedua ada 3. Tingkatan ketiga ada 2. Tingkatan paling atas, ya, paling puncak 1. Kalau dijumlahkan ada berapa? Ada 10. Ya, hitung ya. Jadi pola yang kelima bagaimana pola kelima? Ya, kamu cermati sendiri, kamu hitung sendiri ya. Nah, Pak Sulis hanya membantu dari sampai dengan pola keempat, ya, sampai pola keempat. Ya. Pola kelimanya kamu olah sendiri bagaimana. Berarti nanti ada berapa tingkatan, gitu kan? Ya. Demikian juga pada pola ke lebih tinggi lagi, yaitu adalah pola ke-46. Berapa nanti kamu hitung, ya? Kamu coba nanti, ya. Kemudian pola N-nya untuk menarik kesimpulannya dari pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, dan pola 5 yang sudah kamu temukan nantinya. Jadi pola N itu
bagaimana untuk menarik kesimpulannya pola bilangan segitiga itu situ. Dari bulatan-bulatan lingkaran membentuk segitiga. Ya. Ya, ini. 1. Ini berbeda karena dua pola tadi sebelumnya ada di sini ada bilangannya kan perubahannya selalu tetap ya, tapi ini kan tidak. 1 ke 3 2, tapi 3 ke 6 bukan 2 tapi berapa? 3. Demikian juga 6 ke 10 tidak 2 atau 3 melainkan ada 4. Berarti berbeda. Berarti juga mempunyai ciri-ciri beda juga. Ya. Pola yang pertama mendapatkan angka 1. Kita awali dengan 1 dulu. Ya. Karena 1 jumlah bulatan lingkarannya. Kemudian 3 dari mana? Ini ada 3. Berarti paling atas ini 1. Ya. 1 berarti tambah 2. Gitu kan? Oke. Yang pola yang ketiga berarti ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah 1. Ini ada 2, ada 3. Berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Ya. Pola keempat juga sama. Itu berarti asalnya dari mana? Ya, bisa memperoleh 10 dari berjumlah 10 ini dari mana? Yaitu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, kalau pola keempat kan berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nah, dari penjumlahan seperti ini, ya di kelas 7 kan kalian sudah diajari, ya kan? Bagaimana menghitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai dengan 100 misalkan. Ada kan? Oke, di kelas 7 kan sudah pernah seperti itu, diajari seperti itu cara menjumlahkannya. Ya, ingat di kelas 7 ya, penjumlahan seperti ini kan gampang ya. Ya, 1 berarti adalah ya 1/2 dikalikan 1 tambah 1, ya kan? 1 ini adalah suku pertama, ini 1 ini juga suku pertama, berarti 1/2 dikalikan 1 ditambah 1. Ya, 1/2 tambah 1 adalah 2, ya. Itu. Kemudian ini kalau suku kedua berarti 2 dibagi 2 dikalikan 2 ditambah 1. Ya. Demikian juga suku ketiga, pola yang ketiga 3/2 dikalikan 3 tambah 1. Ya. Demikian juga di sini 4/2 kali 4 tambah 1. Ya. Ini kan dari kelas 7 kan sudah ada ya. Ini. Ya, ini dari sini kan dicoret berapa ini? Ya, ketemunya berapa? Ini 2. Ya, 2. Nah, coretkan tinggal habis tinggal 1. Demikian juga yang ini. Coret. Oh, bukan, oh salah ini. Ini dari sini. Ya, ini dari sini ya. 1 berarti 2 tambah 1 berarti ketemunya berapa? 3. Ya. Kemudian yang pola yang ketiga, ini kan 3 tambah 1 kan 4 ya. Coret. Nah, 4. Ya, coret dapatnya berapa? Ya, dapatnya 2. Sehingga 3 kali 2 ketemunya 6. Ya. Kemudian juga di sini 4/2 coret lagi. Ketemunya kan 2, ya kan? Ya. Ini berapa? Ini 5. Ya, 2 kali 5 menghasilkan 10. Nah, demikian juga ya. Ya, kalau suku pola kelima bagaimana? Ya, berarti berapa dibagi 2 dikalikan berapa ditambah 1. Ya, paham kan? Oke, saya yakin kalian sudah paham ya. Paham semuanya. Untuk menarik kesimpulannya bagaimana di sini? Suku ke N-nya. Yaitu adalah N/2
dikalikan N ditambah 1. Berarti suku keberapa dibagi 2, ya, dikalikan suku keberapa ditambah 1. Ya, paham ya? Nah, ini kesimpulan dari pola bilangan segitiga. Ya, pola bilangan segitiga. Hasilnya adalah, kesimpulannya adalah N per 2 dikalikan N ditambah 1. Itu kesimpulannya atau rumusnya dari pola bilangan segitiga. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan pola berikutnya. Oh ya, Upin mau tampil ya. Ini mau belajar. Kemudian pola bilangan persegi. Seperti bentuknya, kalau tadi ada segitiga, sekarang ada persegi. Ya. Seperti biasa, kita pola yang pertama dulu. Pola yang pertama, bulatan lingkarannya 1, ya. Kemudian pola yang kedua, bulatan lingkarannya ada 4, ya. Pola yang ketiga, bulatan lingkarannya ada 9. Pola yang keempat, bulatan lingkarannya ada 16. Pola kelima, bulatan lingkarannya ada berapa? Ya, kamu hitung sendiri ya. Pola ke-24 juga, kan? Nanti untuk menarik kesimpulannya bagaimana? Ya. Coba dari 1, 4, 9, 16. Kira-kira ini bilangan apa toh? 1, 4, 9, 16. Bilangan apa ini? 1, 4, 9, 16. Kelas 7 atau di SD sudah, ya. Yaitu adalah bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2, ya. Bilangan pangkat 2. Ya. 1 dari mana? Yaitu adalah bilangan pangkat 2 kan berarti kan 1 dari suku pertama atau pola pertama dipangkatkan 2. 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kemudian suku yang kedua yaitu adalah 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Ya. Kemudian pola yang ketiga yaitu adalah berarti 3 pangkat 2 hasilnya 9. Pola yang keempat adalah 4 pangkat 2 hasilnya 16. Terus yang pola kelima bagaimana? Ya, gampang kan? Oke. Kemudian pola yang ke-24 juga sama. Ya, kamu hitung, ya kan? Berapa itu? Ya kan gampang itu ya. Mosok kelas 8 mosok tidak bisa memangkatkan ya. Itu. Kemudian pola N-nya bagaimana untuk menarik kesimpulannya? Berarti pola bilangan persegi itu adalah cara menghitungnya adalah dengan ya, rumusnya adalah N pangkat 2 ya. Berarti suku keberapa dipangkatkan 2. Oke, sip. Ya, kita lanjutkan dengan pola berikutnya. Ya. Mickey Mouse ya. Ini. Pola bilangan persegi panjang, segitiga, persegi, sekarang persegi panjang. Ya. Berarti bentuknya berbentuk persegi panjang. Nah, pola yang pertama Pak Sulis mempunyai bulatan 2. Kemudian pola yang kedua bulatan lingkarannya ada 6, ya kan? Pola yang ketiga bulatan lingkarannya ada 12. Pola yang keempat bulatan lingkarannya ada 20. Ya. Kemudian pola kelima berapa? Ya, gampang kan? Oke. Demikian juga nanti pola yang ke-16 berapa dihitung ya. Nah, ini sambil diorek-orek ya, sambil dicatat ya, sambil dihitung ya. Tuh. Kemudian untuk menarik kesimpulannya adalah dengan pola N-nya. Bagaimana nanti, ya kan? Oke. 2, 6, 12, 20. Kita perhatikan ini, bulatan-bulatan lingkarannya ini. Ya. 2
Ya, yaitu adalah 1, ini berarti pola 1 dikalikan 1 lagi, yaitu pola 1 ditambah 1. Berarti 1 dikalikan 1 ditambah 1. Kemudian pola yang kedua, yaitu adalah 2 dikalikan 2 ditambah 1. Ya. Suku kedua dikalikan suku kedua ditambah 1. Ya. Kemudian 3 berarti adalah 3 kali 3 ditambah 1. Demikian juga pola yang keempat, yaitu adalah 4 dikalikan 4 ditambah 1. Nah, ini 1 ditambah 1 ini kan berapa? 2. Ya, berarti 1 dikalikan 2 ketemunya 2, ya kan? Kemudian 2 dikalikan 2 tambah 1, 2 tambah 1 adalah 3. Ya, berarti 2 dikalikan 3 ketemunya 6, ya kan? Ya, berarti 2 dikalikan 3. Ini juga berarti suku ketiga atau pola yang ketiga. Ini 3 tambah 1 berarti 4, ya. 4. Berarti 3 kali 4 ketemunya 12, ya kan? Kemudian pola yang keempat berarti adalah 4, ya kan? Dikalikan 4 ditambah 1. Ini 5. Ya, berarti 4 kali 5 ketemunya 20. Bagaimana untuk pola yang kelima? Ya, berarti adalah berapa kali berapa ditambah 1. Ya kan? Demikian coba pola yang ke-16, yaitu adalah berapa kalikan berapa ditambah 1. Oke, pola ke N-nya, yaitu adalah N kali N ditambah 1. Ya. N kali N ditambah 1. Atau bagaimana kalau di sini? Berarti N kuadrat ditambah N, gitu kan? Ya, kesimpulannya N kali N ditambah 1. Oke. N kali N tambah 1 ini kan bisa juga bagaimana ini? N-nya kan bisa N kuadrat ditambah N. Ya. Jadi N kuadrat ditambah N. Itu ya, bisa disimpulkan seperti itu. Bisa disederhanakan. Oke. Pola bilangan persegi panjang sudah, ya. Kesimpulannya adalah N kali N tambah 1 atau N kuadrat ditambah N, ya. Tuh. Kita lanjutkan dengan berikutnya, yaitu adalah pola segitiga Pascal. Di kelas 7 kalian sudah mengenal yang namanya segitiga Pascal. Bagaimana toh segitiga Pascal itu bentuknya seperti apa? Namanya segitiga ya berarti berbentuk segitiga. Ya. Tapi angka-angkanya bagaimana pola segitiga Pascal di situ? Ya, kita perhatikan. Oke, ya. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. Ya. Ini gimana cirinya? Coba, kok bisa 2, bisa 3 3 bagaimana itu? Ya. 2 dari mana? Yaitu dari penjumlahan dari 1 tambah 1. Kemudian 3 ini adalah 1 tambah 2. 2 tambah 1 menghasilkan 3. Ya kan? 4 berarti dari 1 tambah 3. 6 dari 3 tambah 3. 4 dari 3 tambah 1. Kemudian 5 dari 1 tambah 4.
10 dari 4 tambah 6. Ini juga 10 dari 4, 6 tambah 4, 5 dari 4 tambah 1. Barisan berikutnya nanti berapa ini? Nah, berapa ya seperti ini nantinya. Ya, berapa itu barisan berikutnya? Ya, oke. Ya, barisan pertama paling ujung paling puncak yaitu adalah 1 di sini baris pertama. Nilainya 1 itu sama dengan dari 2 pangkat 0 ya, selalu 2 di sini ya. Kemudian baris yang kedua yaitu adalah nilainya ada 2, yaitu 1 tambah 1 kan 2 ya kan, sama dengan 2 pangkat 1 ya kan. Kemudian baris yang ketiga nilainya 1 tambah 2 tambah 1, hasilnya adalah 4. Itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian barisan yang keempat dari 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, yaitu adalah 8 dari 2 pangkat 3. Demikian juga baris yang kelima adalah 16 ya, dari 2 pangkat 2 pangkat 4 ya. Kemudian baris yang keenam, nah nilainya kalau dijumlahkan ketemunya 32 sama dengan 2 pangkat 5. Bagaimana untuk barisan yang ke n-nya? Ya, berarti adalah berapa nantinya? Yaitu n-nya adalah 2 pangkat n-1 ya. 2 pangkat n dikurangi 1. Misalkan ini kalau baris keempat ya berarti 2 pangkat barisnya 4 dikurangi 1 berarti 3. Ya, demikian ya contohnya. A ditambah B pangkat 2 sama dengan, bagaimana cara menghitungnya seperti ini? Dengan menggunakan segitiga Pascal yang seperti ini. Yaitu A tambah B pangkat 2 berarti pangkatnya 2, kita ngambil yang pangkatnya 2. Ya, berarti bentuk formasinya 1 2 1. Ya, 1 2 1 bagaimana? Yaitu kok bisa 1 2 1? Yaitu adalah ini 1 2 1. Berarti yang A berarti di sini kalau pangkat 2 berarti A-nya pangkat 2. Ya, ini cara mudahnya. B-nya pangkat 0. Ya. Ini dari tinggi, ini dari kalau A-nya dari yang tinggi, ini B-nya pangkatnya dari bawah, ya. Kemudian 2 dari sini tadi ini kan 2 kan? 2. 2A dari A pangkat 2 turun menjadi A pangkat 1, pangkatnya turun. Ya, ini semula 2, yang suku pertama 2, suku yang kedua di sini adalah 1. B-nya dari suku pertama 0, B-nya naik menjadi B-nya pangkat 1. Kemudian koefisien yang maksudnya di sini 1 di sini, yaitu adalah dari yang terakhir di sini. Ya, yaitu A-nya pangkatnya 0, ya, dari A pangkat 1 suku kedua, suku ketiganya akan A-nya pangkatnya 0, berarti turun 1 lagi. Kemudian B-nya, kalau B-nya dari sini ini B pangkat 1, di sini adalah B pangkat 2. Ya, paham ini ya? Ya. Kemudian ya hasilnya adalah suatu bilangan bila dikalikan dengan 1 kan hasilnya bilangan itu sendiri. Itu 1 kali A2 kan berarti A pangkat 2 maksudnya 1 kali A pangkat 2 hasilnya A pangkat 2. Ya kan, bilangan itu sendiri. 1 ini kok bisa 1 dari mana? Yaitu adalah B pangkat 0. Berarti suatu bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Ya. Kemudian 2A pangkat 1, B pangkat 1 tetap ini A pangkat 0 nilainya 1 ya kan? Ya. 1 kali 1 kan tetap 1 ya, B pangkat 2. Ya, itu. Hasilnya adalah A pangkat 2 dikalikan 1 ketemunya A pangkat 2. Kemudian 2A pangkat 1, B pangkat 1, 2AB ditambah B pangkat 2. Ya, paham ya? Ini hasilnya.
Bagaimana dengan A ditambah B pangkat 4 misalnya? Berarti kan kita ngambilnya dari sini ini. Nanti koefisien kalau sini pangkatnya 2 berarti 1, 2, 1. Maka kalau pangkatnya 4 berarti adalah 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ininya. Paham ya? Oke. Sudah ada berapa tadi pola bilangan? Ya, yang pertama tadi adalah pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, kemudian dilanjutkan pola segitiga, pola persegi, kemudian persegi panjang, kemudian segitiga Pascal. Ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6 pola bilangan. Ya, tuh. Ya. Ada 6 pola bilangan yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan, bisa japri ke Pak Sulis, bisa telepon ke Pak Sulis, ya. Pak Sulis terbuka untuk kalian. Kalau ada kesulitan, bisa ditanyakan, ya. Boleh lewat WA, boleh lewat telepon juga boleh, ya. Nah, selalu terbuka. Kami Pak Sulis juga berharap, ya. Suatu saat mungkin kalau memungkinkan ya Pak Sulis akan menggunakan Google Meet ya, yaitu bisa interaksi langsung dengan kalian ya dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Maka diharapkan Pak Sulis mengharapkan HP-nya diisi Google Meet, dikasih aplikasi Google Meet ya. Suatu saat mungkin bisa berinteraksi dengan kalian semua ya, terutama dengan pelajaran matematika ya, bisa langsung ya, Google Meet ya, bisa langsung. Kemarin kami sudah mencoba dengan kelas 7 ya, kelas 7 I baru ya. Memang pesertanya baru sedikit ya, mungkin masih banyak kesulitan. Nanti insya Allah kalian kelas 8 mestinya juga lebih pandai, lebih menguasai tentang itu ya kan. Nah, saya harapkan itu ya. Tapi kalau memungkinkan, situasinya memungkinkan. Karena apa? Google Meet itu memang berbeda dengan video. Kalau Google Meet kan nanti kuotanya akan lebih banyak, ya, akan lebih besar. Tapi tidak menyimpan di memori HP kalian, kan gitu ya. Jadi memang kuotanya lebih besar, tapi tidak menempati memori kalian ya. Itu hanya sesaat ya. Itu bisa langsung berinteraksi ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas kalian ya. Nah, kalian kan sudah mempunyai buku ini ya, sudah mempunyai buku ini. Coba dibuka bukunya, mengerjakan buku paket halaman 22 nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu dikerjakan ya. Dikerjakan di buku ya. Pak Lis mohon buku itu bukan untuk dibawa saja ya, dibuka, dipelajari, kalau ada latihan di situ dikerjakan ya. Kalau kesulitan tanyakan ke Pak Sulis ya. Itu ya. Saya berharap semua yang ada di latihan di buku itu kamu kerjakan di buku ya. Untuk tugasnya untuk nomor 1 halaman 22 nomor 1 sampai dengan 3 dikerjakan di buku tugas ya, kemudian difoto ya, dikirim ke Pak Sulis ya. 1 sampai 3 saja. Di situ kan halaman 22 latihan berapa di situ kan sampai ada banyak di situ soalnya, tapi Pak Lis mengharapkan hanya 1 sampai dengan nomor 3 saja. Difoto dikirim ke Pak Sulis. Nah, kemudian besok kalau masuk sekolah, kalau memungkinkan masuk sekolah, buku tugas kalian nanti dikumpulkan. Berarti tugas-tugas itu berupa ada di buku semua di situ. Tapi per lembarnya nanti diminta Pak Sulis untuk difoto, dikirim ke Pak Sulis ya. Itu sebagai dokumen portofolio kalian, buku itu ya, suatu saat dikumpulkan di sekolah kalau sudah masuk. Demikian ya. Sudah paham semua? Ya. Saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.